Kiai Haji Muhammad Tambih adalah seorang ulama yang juga pendekar dari Bekasi. Masyarakat sering memanggilnya Kiai Tambih atau Mualim Tambih. Beliau lahir di Bekasi pada tahun 1907 dari pasangan Abdul Karim dan Nyai Saefi. Selain sebagai ulama dan pendekar, beliau juga seorang petani, pedagang, dan pejuang kemerdekaan dari Bekasi. Adapun leluhur beliau bernama Baserin, yang berasal dari Banten, dan merupakan salah seorang prajurit Sultan Agung yang melarikan diri dari kejaran VOC perusahaan dagang Belanda. Kemudian bersembunyi dan menetap di Kampung Setu, Bintara Jaya, Bekasi. Dikutip dari peneliti Ahmad Fadli, dari bukunya berjudul Ulama Betawi. Pada saat kecil, Kiai Tambih menggembala kambing dan kerbau. Beliau mengaji nahwu, sorof, dan tajwid kepada guru Musin, dan Mualim Nasir. Serta belajar silat beksi, kepada Bek Martan dari Kampung Rawa Bugel, Bekasi. Dikisahkan, karena telah menguasai ilmu silat beksi itu, beliau pun pernah menjatuhkan 4 orang tentara Belanda yang bermaksud menangkapnya di sekitar Masjid Kampung Setu, Bintara. Selain itu Kiai Tambih pernah pula menjatuhkan para pembegal saat dalam perjalanan mengaji ke Guru Marzuki di Kampung Muara. Beranjak dewasa, Kiai Tambih mengaji kepada Guru Marzuki Cipinang Muara. Bersama-sama dengan Kiai Haji Nur Ali Bekasi, Kiai Haji Muhtar Tabroni Bekasi, Kiai Haji Thohir Rohili Kampung Melayu, Kiai Haji Ahmad Musyidi Klender, Guru Bakar dan Guru Bakir, putra-putra Guru Marzuki. Kedepannya, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Muhtar Tabroni, dan Kiai Haji Tambih, dikenal dengan julukan, Tiga Serangkai, dari Bekasi. Mereka bertiga sangat akrab bahkan ketika Kiai Haji Muhtar Tabroni menikah, Kiai Haji Tambih dan Kiai Haji Nur Ali yang melamar calon mempelai kepada calon mertua Kiai Muhtar, beserta murid Guru Marzuki yang lain. Pada tahun 1929, Kiai Tambih menikah dengan Nyai Aminatus Zuriyah, dari Kampung Pondok Pucung Bintara. Namun istrinya meninggal dunia saat Kiai Tambih mengungsi ke Kampung Ceger, Cikunir. Saat itu, Bekasi tengah diserang oleh pasukan sekutu dari Pangkalan Halim Pondok Gede. Serangan tersebut yang kita kenal sekarang dengan peristiwa Karawang Bekasi. Saat istrinya meninggal, Kiai Tambih sedang menghadang laju pasukan sekutu di daerah Jatiwaringin, Pangkalan Jati Kalimalang saat ini. Bersama tentara Hizbullah di bawah pimpinan Komandan Sektor, seorang pemuda yang bernama Abdul Hamid atau Kiai Haji Abdul Hamid dari Jati Bening, yang kemudian menjadi menantunya. Di samping menjadi pejuang melawan penjajah, Kiai Tambih mendirikan Majelis Taklim Raudatul Muta'alimin di Kranji, yang cukup terkenal pada zamannya. Orang-orang yang datang ke majelis itu adalah para ustadz dari wilayah Bekasi dan sekitarnya. Seperti Cakung, Klender, Pondok Ungu, Bintara, Jatiwaringin, Pondok Gede dan Lemah Abang. Beberapa ulama sempat mengajar di majelis taklim itu. Di antaranya, Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos, Kiai Haji Muhtar Tabroni, Kiai Haji Nahrawi, Lengkong, Banten, Kiai Haji TB Soleh Mamun, Serang, Banten, dan Kiai Haji Syukron Mamun. Tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Haji Idam Khalid, Ketua PBNU tahun 1956 sampai tahun 1984, Kiai Haji Wahab Casbullah, pendiri NU, dan Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, juga pernah mengunjungi majelis taklim yang didirikan Kiai Tambih itu. Perjalanan dakwah Kiai Tambih lebih banyak dihabiskan menjadi aktivis Nahdlatul Ulama. Beliau juga menjadi peletak dasar berdirinya NU di Bekasi bersama Kiai Haji Muhtar Tabroni, pendiri pesantren An-Nur, Kali Abang Nangka, Bekasi. Karena perjalanannya sebagai aktivis NU itu, Kiai Tambih memiliki kedekatan dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh nasional. Seperti Kiai Haji Idam Khalid, Subhan Z, Kiai Haji Wahab Casbullah, Usmar Ismail, Asrul Sani, dan Jamaluddin Malik. Bahkan Kiai Tambih pernah mendapat hadiah seekor kuda, dari Jamaluddin Malik. Kuda itulah yang kerap menjadi kendaraannya setiap sholat Jumat dari Kranji ke Bintara, lengkap dengan jubah seperti pangeran di Penogoro. Menyatukan ulama, dan habaib di Betawi. Kiai Tambih juga seorang penggerak dakwah di majelis-majelis taklim yang ada di Betawi. Bersama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Habib Ali bin Husein Al-Atos, Bungur, dan Kiai Haji Thohir Rohili, Kampung Melayu. Dalam kaitan itu menurut peneliti Ahmad Fadli, Kiai Tambih berhasil menyatukan ulama dan habaib di Betawi, yang kala itu berdakwah sendiri-sendiri di majelisnya masing-masing. Berkat Kiai Tambih, para ulama dan habaib di Betawi melakukan dakwah kolektif yang berpusat di Atahiriyah dan Kuitang. Kiai Tambih mampu membangun jaringan keulamaan di Betawi, mulai dari luar Batang, Kampung Bandan, Kuitang, Cikini, Kampung Melayu, Bekasi, Empang Bogor, hingga Banten. Karena itulah,
Kiai Tambi mendapat kepercayaan dari Kiai Haji Idam Khalid, Ketua PBNU dan Menko Kesra saat itu, untuk menjadi Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah dinas Kiai Haji Idam Khalid di Jalan Mangunsarkoro, Menteng. Kiai Tambi dikenal sebagai pribadi yang rajin bersilaturahim. Jika ada ulama dan habaib yang tidak hadir 2 kali dari taklim bersama tersebut, maka Kiai Haji Tambi tidak segan-segan menyambangi rumahnya. Hal itu dilakukan hanya demi mendapatkan kabar. Selain itu, Kiai Tambi pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bekasi dari Partai NU. Dan sempat menjadi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi. Terakhir, namanya masuk di jajaran kepengurusan PBNU bagian dakwah. Semasa hidupnya, Kiai Tambi mengarang 2 buah kitab yang berjudul Bayanul Haq lil Ijtimai wal Ittifa dan Iyanatul Ikhwan. Kiai Haji Tambi wafat pada tanggal 23 April tahun 1977, dan jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya, di Kampung Setu, Bintara Jaya, Bekasi Barat.